Indonesia berada di peringkat 99 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023. Skornya mencapai 34 dari 100, yang mana hampir satu dekade tidak bergerak sama sekali. Kita terus bertanya, kenapa sih korupsi susah dimusnahkan? Tapi kita lupa untuk menanyakan hal yang lebih mendasar, yaitu di mana sebenarnya korupsi ini dilahirkan? Bukan di ruang rapat, bukan juga di kantor pejabat, tapi di sini, di kampus, di lab, dan bahkan di laporan praktikum yang kita kumpulkan jam 11 malam. Emang kamu laporannya udah selesai? Belum, aku praktikum aja nggak paham gimana mau datanya. Aku tuh sebenarnya ada laporan dari cutting. Nah, sama persis strukturnya, tinggal ganti nama sama angka-angkanya aja doang. Kamu mau? Emangnya apa? Aman aja, semua orang juga udah ngelakuin itu sekarang. Oke, kita perlu jujur soal definisi dulu. Apa itu korupsi? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah perbuatan yang merugikan orang lain atau negara. Dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada untuk keuntungan diri sendiri. Unsur-unsurnya ada 3, penyalahgunaan posisi atau akses, ada pihak yang dirugikan, dan ada keuntungan yang tidak sah. Korupsi punya 2 wajah, grand corruption, suap proyek, kolusi tender, markup anggaran. Dan yang kedua ada petty corruption, uang pelicin, titip absen, dan plagiarisme laporan. Yang kedua ini dianggap wajar, dan itu masalahnya. Mengapa korupsi di Indonesia masih tinggi? Karena kita tumbuh di sistem yang tidak pernah melatih integritas dari bawah. Kita terbiasa dengan jalan pintas kecil, dan otak kita belajar bahwa itu aman. Otak yang sama itu 20 tahun lagi akan duduk di kursi pengambil keputusan. Gampang kan? Iya sih, udah selesai juga ya. Tinggal bunyi nama aja, tinggal pakai kopas. Bebas kan? Beres. Thanks ya Mal, duluan ya. Oke. Bye-bye. Bye. Kamu dapat A? Iya, emang kenapa? Lah, aku dapat B. Aku ngerjain lama-lama, data aku asli, segala macem. Aku cuma dapat B. Kamu A. Gua nggak nuduh apa-apa. Cuma kamu kalau emang sistemnya seperti ini, gua ngapain capek-capek jujur. Apa yang Ray rasakan punya nama ilmiah, moral injury, yaitu luka yang terjadi ketika seseorang menyaksikan ketidakadilan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini bukan tentang satu nilai, ini tentang sinyal yang dikirim sistem ke semua orang di koridor itu, bahwa curang tidak ada konsekuensinya dan jujur tidak ada hasilnya. Riset dari Transparansi Internasional menunjukkan korelasi langsung antara budaya kecurangan akademik dan tingkat korupsi di sektor publik sebuah negara bukan kebetulan. Yang menormalisasi petty corruption di lab hari ini, mereka lah yang akan membawa kebiasaan itu ke kantor, ke birokrasi, ke sistem pengadaan barang pemerintah 20 tahun lagi. Ray ngomongin kamu tadi. Nggak tahu. Lu nyesel? Semua orang juga pernah kali. Emang kamu nggak pernah kayak gitu? Itu nggak ngejawab pertanyaan aku. Ya nyesel. Apa yang bikin gak enak itu Ray ngerjakannya tuh beneran gitu loh. Tapi hasil nilai itu lebih jelek dari aku gitu. Nah, itu bukan masalah kamu, itu emang masalah sistemnya. Tapi kamu bisa mulai apa yang kamu bisa kontrol dulu. Lalu, apa yang bisa diubah? Ini bukan teori, ini yang bisa langsung dikerjakan. Pertama, sistem deteksi yang jujur. Kampus harus jadikan simulatory checker seperti Turnitin, bukan hanya alat hukuman. Bukan hanya alat hukuman saja, tapi cerminan awal. Mahasiswa perlu biasakan cek sendiri sebelum submit, bukan tunggu ketahuan. Yang kedua, desain tugas yang lebih manusiawi.
laporan yang bisa diseleksi dalam semalam dengan copy paste itu bukan indikator pemahaman. Asesmen perlu bergeser ke proses, logbook, presentasi data, defense lisan yang lebih susah untuk dicurangi. Ketiga, teknologi sebagai alat transparansi. Blockchain bisa digunakan untuk verifikasi orisinalitas karya akademik. AI bisa mendeteksi pola tulisan yang tidak konsisten. Teknologi bukan musuh integritas, tapi justru senjatanya. Yang keempat, dan ini yang paling susah, budaya. Aturan ada. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE mencakup pemalsuan dokumen digital. Kode etik akademik ada, tapi aturan tanpa budaya tidak jalan. Budaya dimulai dari satu orang yang berani bilang tidak, bahkan saat semua orang di sekitarnya bilang iya. Itu tugas baru malah. Enggak, ini mulai dari awal kok. Oh, ya udah. Korupsi Indonesia tidak lahir di satu momen besar. Dia lahir dari ribuan keputusan kecil yang dibiarkan di lab, di kelas, di grup chat malam hari. Alicia tidak jahat, Akmal tidak jahat, tapi keduanya berkontribusi pada sebuah sistem yang membusuk diam-diam. Dan Ray yang menanggung akibatnya. Kamu tidak bisa berharap birokrasi Indonesia bersih kalau kamu sendiri belum pernah latihan bersih. Mulainya di sini, di kampus ini, dan tugas berikutnya.